Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Raka Sidkul Aziz. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori MAC address pada materi switch. Nah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengenalan teori MAC address. Nah, kita akan mengenali teori dari MAC address. Nah, apa itu MAC address? Yang pertama, MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address, yaitu MAC address. Nah, ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, yaitu Network Interface Card atau NIC. Nah, MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Nah, biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti contohnya di bawah ini, teman-teman. Format 6 pasangan karakter. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang membatasi dari masing-masing karakter itu yaitu titik 2 ya, teman-teman. Selanjutnya, setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer, memiliki MAC address yang berbeda. Nah, hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. Nah, perlu diketahui juga sebelumnya, teman-teman, MAC address ini adalah untuk fisik ya, teman-teman. Kalau IP address itu berbedanya. IP address untuk logis atau software, MAC address ini untuk hardware. Nah, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, adapun di sini pembagian pasangan untuk alamat MAC address ini. Nah, 3 format depan ini untuk organizationally unique identifier. Nah, ini adalah kode unik untuk sebuah perusahaan. Nah, untuk 3 format ke belakang yaitu untuk Network Interface Controller Specific. Nah, ini adalah kode interface-nya. Misalkan kita contohkan saja. Nah, untuk 3 format depan ini misalkan milik sebuah perusahaan Cisco. Nah, perusahaan Cisco itu mengeluarkan sebuah barang yaitu switch. Nah, switch itu memiliki kode interface. Kode interface-nya itu F1, 4C, C6. Nah, jadi format depan itu menggambarkan atau mengalamatkan sebuah vendor atau perusahaan. Nah, untuk kode belakangnya yaitu untuk kode interface dari vendor tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Nah, adapun dari kode atau format 3 depan ini tidak bisa digunakan lagi untuk perusahaan lain. Nah, jika kode 001A3F ini sudah milik perusahaan Cisco, maka perusahaan lain tidak bisa menggunakan kode ini lagi karena tidak boleh sama ya, teman-teman. Ini adalah kode unik dari perusahaan atau vendor. Nah, kita lanjutkan. Nah, adapun di sini MAC versus IP address, MAC address versus IP address. Nah, dalam aspek MAC address dan IP address. Nah, jenis alamatnya pada MAC address yaitu fisik atau hardware. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga, sudah saya beritahukan. Nah, MAC address ini untuk fisik. Nah, kalau IP address untuk logis yaitu software. Nah, adapun di aspek lapisan OSI. Nah, pada lapisan OSI MAC address yaitu pada layer 2 atau data link. Nah, kalau IP address itu pada layer 3 yaitu network, yaitu software juga ya, termasuk software, teman-teman. Nah, pada aspek sifat yaitu pada MAC address tetap dan tidak berubah. Kalau IP address itu dapat berubah sesuai jaringan. Nah, kalau misalkan kenapa bisa berubah sesuai jaringan? Nah, misalkan IP address ini sebuah network engineer ingin mengubah satu alamat PC. Nah, otomatis alamat PC yang lain juga akan berubah, teman-teman. Atau menyesuaikan seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu menyesuaikan subnet masknya atau prefixnya. Kalau MAC address itu tetap dan tidak berubah. Nah, adapun dalam aspek format,
untuk MAC address yaitu 48 bit heksadesimal. Nah, contohnya di sini 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Nah, kenapa bisa 48 bit? Nah, dari masing-masing angka dan huruf ini bertotalkan 2 bit. Nah, jadi kalau bisa kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jika kita 12 dikali 4, sorry teman-teman, satu angka ini bernilaikan 4 bit berarti. Nah, jika dikalikan di sini yaitu bertotalkan 48 bit heksadesimal. Nah, kalau IP address yaitu 32 bit untuk IPv4 yang sebelumnya sudah diberitahukan atau sudah dijelaskan untuk IPv4. Nah, untuk IPv6 yaitu 128 bit. Nah, dalam aspek fungsi utamanya mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Nah, untuk IP address menghubungkan antar jaringan melalui internet. Nah, seperti ini tuh fisik dan logis ya teman-teman. Nah, kalau fisik itu kan mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal, yaitu berbentuk fisik atau sebuah kabel seperti itu teman-teman. Nah, kalau IP address itu menghubungkan antar jaringan melalui internet. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung saja ke pengimplementasian dari Cisco untuk mengetahui MAC address itu seperti apa. Nah, kita langsung saja. Sebelumnya kita matikan dulu untuk internetnya. Kita buka Cisco. Nah, adapun IRP table ya teman-teman, nanti ini akan berhubungan dengan MAC address. Nah, sebelumnya kita mengimplementasikan dulu dalam Cisco untuk bagaimana sih bentuk MAC address itu. Nah, langsung saja kita di sini tambahkan sebuah 2 PC. Lalu kita hubungkan dan kita beri IP. Nah, misalkan kita beri node dulu di sini untuk IP PC0 10.10.10.1 dengan prefix atau slice 30. Nah, untuk PC2 10.10.10.2 slice 30. Nah, selanjutnya kita berikan alamatnya. Nah, di sini untuk subnet dari IP-nya itu 252. Kita akan salin. Kita berikan ke PC satunya. 10. Seperti ini, kita coba ping dari PC 0 ke PC 1 apakah sudah terhubung. 10.10.10.2. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Nah, adapun di sini kita cek 10.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  Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Nah, adapun di sini bagaimana sih cara kita mengetahui MAC address-nya? Nah, untuk mengetahui MAC address-nya yaitu kita berikan komen ARP min A. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini untuk komennya ya. Nah, kita bisa lihat di sini internet address yaitu IP address. Nah, ini IP address dari IP yang kita sudah ping sebelumnya, yaitu IP yang tersambung ke komputer kita
yaitu PC 0. Nah, di sini bisa kita lihat untuk IP-nya itu sama seperti sebelumnya, teman-teman. Ini 10.10.10.1. Nah, ini untuk physical address, yaitu physical address itu yaitu MAC address-nya. Nah, MAC address-nya ini, dan di sini type dinamik. Nah, kenapa sih bisa dinamik? Nah, dinamik itu karena MAC address itu bersifat random dan ditentukan oleh perusahaan atau vendor yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat juga MAC address untuk PC1, itu dengan command arp-a. Nah, kita bisa lihat juga di sini internet address, yaitu IP-nya, IP tujuan dari IP PC1 itu sekian, dan MAC address-nya seperti ini. Dan sama ya teman-teman untuk type, yaitu dinamik, karena MAC address itu bersifat unik dan ditentukan oleh perusahaan atau vendor, atau random juga ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara kita mengetahui bagaimana cara mengetahui MAC address-nya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya adapun yang berkaitan dengan ARP table. Nah, kita akan jelaskan pada video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang ARP table. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas tentang MAC address. Nah, MAC address dan ARP table ini saling terhubung ya teman-teman. Nah, kita langsung saja di sini ke teori dari ARP table. Nah, setelah teori ini kita akan mengimplementasikannya untuk bagaimana sih cara kerja dari ARP table pada Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini pada teorinya terlebih dahulu, yaitu ARP table. Nah, ARP table yaitu Address Resolution Protocol Table. Nah, adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3. Nah, sederhananya, ARP table yaitu seperti daftar siapa yang punya IP berikut dan berapa, dan alamat fisiknya atau MAC-nya berapa. Nah, adapun juga fungsinya ARP table, fungsinya untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman dari definisi ARP table. Nah, seperti daftar list atau daftar siapa yang punya IP sebagai berikut. Nah, berapa IP-nya dan alamatnya berapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja ke implementasi dari Cisco-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita matikan dulu. Lalu kita ke Cisco. Nah, dalam pengerjaan ARP table, karena tugas ARP table itu mencari MAC address, jadi kita harus menghapus dulu jika ada MAC address-nya teman-teman. Di sini kita ARP -1. Nah, di sini masih ada ya teman-teman. Kita lihat juga ke PC1. Nah, di sini ARP -1. Nah, setelah itu kita harus menghilangkan dulu MAC address-nya teman-teman, supaya kita bisa lihat bagaimana sih cara ARP table itu bekerja. Sini kita hilangkan dulu ARP -d. Nah, kita lihat lagi ARP -a. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ARP -d, ARP -a. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya, agar kita bisa melihat sih bagaimana cara kerja dari ARP table, kita harus masuk ke menu simulation ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah,
Kita bisa lihat di sini teman-teman untuk simulationnya. Nah, di sini ada PC 0. Kita bisa lihat di sini ada ICMP dan ARP. Nah, ICMP itu apa sih? Nah, ICMP itu kepanjangan dari Internet Control Message Protocol. Nah, jadi ICMP itu bertugas untuk seperti misalnya kita ini kan sedang mengirimkan pesan, namun jika ada salah pesannya tidak terkirim atau tidak merespon ke tujuannya, nah ICMP ini yang bertugasnya teman-teman. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, pada ICMP di sini ada si model, ini ada at device PC0, source-nya PC0 yaitu sumbernya, nah, destination PC1. Nah, di sini sudah diketahui IP-nya ya teman-teman karena ini sudah saling terhubung dengan IP. Nah, IP header search IP 10.10.1. Nah, ini untuk IP PC0, ini IP PC2 ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Ini ada in layer, out layer. Nah, ini tuh layernya seperti OSI layer teman-teman. Nah, kita lihat juga yang ARP. Nah, bagaimana sih cara ARP bekerja? Nah, cara ARP bekerja itu, nah, sebelumnya pada layer 3 itu sudah diketahui IP masing-masing. Sudah terhubung melalui IP ya, teman-teman. Nah, pada ARP di sini PC0. Nah, destination-nya broadcast. Kenapa broadcast? Karena MAC address itu karena ARP itu mencari siapa sih yang punya MAC ini, kayak mencari ke seluruh jaringan, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini pada layer 2 yaitu Ethernet 2 header. Nah, ini tuh PC0 ya teman-teman. Ini sudah diketahui MAC address dari PC0 karena sudah dibuat ya teman-teman dari pabriknya atau dari vendornya. Nah, tujuannya akan tetapi tujuannya masih FFF. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tujuannya itu masih belum diketahui untuk MAC address-nya berapa. Namun di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. IP-nya sudah saling terhubung. Nah, coba kalau kita play dulu sampai kita melihat respon selanjutnya. Nah, di sini teman-teman. Nah, respon ARP kedua. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Pada ARP yang pertama yaitu MAC address-nya seperti ini. Untuk MAC address dari PC0 dulu ya teman-teman. Nah, di sini PC0-nya 0000060. Nah, kalau di sini nah sudah merespon teman-teman. Ini di sini PC1 sudah merespon. Nah, ini untuk PC1 0060. Nah, masih belum diketahui. Nah, selanjutnya di sini sudah mengetahui dari MAC address tujuan. Itu dengan menggunakan ARP table. Nah, bisa kita lihat mengecek juga di sini untuk bagaimana cara kita mengecek suatu MAC address atau IP address secara lebih rinci pada sebuah device atau pada sebuah komputer. Nah, kita bisa berikan command prompt seperti ini teman-teman. ipconfig/0/al. Kita coba cocokkan. Di sini kita bisa lihat. Kita geser dulu ke sini kali ya. Nah, yang ininya kita geser ke sini. Nah, pada ARP sebelumnya yaitu 0060. Nah, 0060 itu PC0 ya teman-teman. Di sini sudah sama ya. 0060 5C8B A24C. Nah, selanjutnya di sini pun sudah diketahui yaitu PC1 merespon dengan MAC address sebagai berikut. Nah, kita coba lihat apakah MAC address-nya sama dengan menggunakan ipconfig/all. Nah, sini bisa kita lihat teman-teman. Nah, PC1 merespon yaitu dengan MAC address sebagai berikut. 0001 C79E D029. Nah, ketika MAC address satu sama lain sudah mengetahui satu sama lain, nah otomatis itu sudah tersambung teman-teman, sudah saling mengetahui satu sama lain tentang MAC address-nya. Nah, kita lihat atau kita play sampai successful. Nah, bisa kita lihat di sini sudah successful.
Nah, bisa kita lihat di sini untuk ICMP atau respon terakhirnya. Nah, di sini pada PC0, destination PC1, bisa kita lihat di sini IP header-nya dan ini MAC address-nya, yaitu dari PC1. Nah, ini tuh ke PC0. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini seperti ini ya teman-teman, kurang lebih dari cara kerja ARP table. Nah, skenario-nya seperti misalkan PC0 nih, PC0 ini ingin mengirimkan pesan ke PC1, tapi PC1 ini belum memiliki MAC address. Nah, karena belum memiliki MAC address, jadi PC0 ini MAC address-nya itu mencari ke seluruh broadcast, yaitu ke seluruh jaringan. Nah, setelah itu, setelah ketemu, terus setelah menemukan daftar listnya, yaitu sudah saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau kita coba, kita reset dulu. Nah, ketika kedua ini sudah mengetahui MAC address masing-masing, kita coba mengirimkan pesan sekali lagi. Nah, kita lihat di sini, kita play. Nah, ketika sudah mengetahui MAC address masing-masing, di sini tidak ada type-nya yaitu HRP. Di sini ICMP semua. Nah, kita lihat juga di sini untuk statusnya. Keduanya berhasil successful ya teman-teman. Karena sudah mengetahui MAC address masing-masing dan sudah saling terhubung tanpa adanya masalah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk cara kerja dari ARP table. Nah, cukupnya sepertinya sekian ya teman-teman untuk pembahasan dari ARP table ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi berikutnya.